Oke, langkah pertama di sini aku udah siapkan 500 ml air putih. Kemudian aku mau tambahkan dengan 1 saset santan instan kemasan 65 ml. Selanjutnya agar aromanya lebih wangi, aku tambahkan juga dengan 1 lembar daun pandan. Untuk penyeimbang rasa kita tambahkan dengan setengah sendok teh garam dapur. Kemudian santannya ini kita masak menggunakan api sedang sambil kita aduk-aduk seperti ini agar tidak pecah santan. Nah, kalau udah mendidih seperti ini bisa kita matikan kompornya. Kemudian ini kita sisihkan. Untuk adonan bikangnya di sini aku udah siapkan 125 gram tepung beras. Di sini aku pakai tepung beras kemasan. Untuk takaran sendoknya seperti ini ya. Kita pakai sekitar 10 sendok makan. Selanjutnya kita tambahkan dengan tepung terigu sebanyak 125 gram atau setara dengan 10 sendok makan. Kemudian di sini aku juga tambahkan dengan gula pasir sebanyak 150 gram atau setara dengan 10 sendok makan. Kemudian kita masukkan semua bahannya. Kalau udah semua bahannya masuk, kita aduk rata. Selanjutnya kalau semua bahan keringnya udah tercampur rata, kita masukkan santannya. Untuk santannya ini dalam kondisi hangat cenderung ke panas ya. Kita masukkan secara bertahap sambil kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, kalau tekstur adonannya udah seperti ini jangan buru-buru kita tambahkan santannya. Ini kita aduk-aduk dulu, kita tepok-tepok sekitar 5 menitan aja sampai teksturnya itu benar-benar licin dan tidak ada yang bergerbil. Nah, tujuan kita tepok-tepok seperti ini agar nantinya adonannya ini membentuk gelembung-gelembung kecil ya, yang nantinya akan membentuk serat pada saat kue bikangnya dimasak. Nah, kalau adonannya udah licin seperti ini, bisa kita masukkan untuk sisa santannya. Nah, untuk total santan yang aku pakai di sini sekitar 500 ml. Nah, kalau semua bahannya udah tercampur rata, untuk tekstur adonannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nggak terlalu encer dan juga nggak terlalu kental. Selanjutnya ini mau aku resting dulu atau kita istirahatkan selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit kita buka penutupnya, kemudian adonannya kita aduk-aduk dulu. Langkah berikutnya di sini adonannya mau aku bagi dua, dan untuk adonan yang paling banyak ini nantinya mau aku gunakan sebagai adonan dasar. Ini kita sisihkan dulu. Kemudian untuk adonan yang lebih sedikit kita tambahkan dengan pewarna coklat sebanyak 4 tetes atau bisa disesuaikan dengan selera ya. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai warnanya tercampur rata. Kalau udah tercampur rata ini bisa kita sisihkan. Kemudian di sini aku udah panaskan cetakannya, kita gunakan api sedang cenderung ke kecil. Kalau udah panas bisa kita olesi dengan air garam. Tujuannya agar nanti kuenya itu nggak lengket di dalam cetakan, atau kalau cetakannya masih lengket bisa kita olesi dengan margarin, tapi jangan terlalu banyak ya, kita olesi tipis-tipis aja. Tanda cetakan bikang itu udah benar-benar panas saat dia mengeluarkan asap banyak seperti ini ya. Kalau asapnya udah banyak seperti ini, itu tandanya cetakannya udah benar-benar panas. Selanjutnya kita masukkan adonannya. Di sini aku masukkan sekitar setengah bagian dari cetakan. Kalau adonan dasarnya udah masuk, selanjutnya kita tambahkan dengan adonan motif. Di sini kita tambahkan dengan adonan yang berwarna coklat. Kita masukkan adonannya sampai memenuhi cetakan. Selanjutnya kita tunggu sampai kuenya ini mengeluarkan gelembung-gelembung kecil di bagian tengah kue bikangnya. Nah, kalau udah muncul gelembung kecil seperti ini, bisa kita tambahkan untuk nangkanya. Di sini aku masukkan sekitar setengah sendok makan nangka. Selanjutnya agar kuenya itu lebih gurih, aku juga tambahkan dengan santan are. Nah, di sini untuk santannya opsional ya. Kalau emang nggak suka pakai santan, bisa kita skip aja.
Agar matangnya lebih merata, di sini aku putar cetakannya seperti ini karena kompor aku panasnya nggak merata ya. Kemudian ini kita tunggu sampai kuenya benar-benar matang dan bagian atasnya mulai mengering. Kalau bagian atas kuenya udah benar-benar mengering, itu tandanya kuenya udah mateng. Selanjutnya bisa kita matikan kompornya. Kemudian untuk cara mencungkilnya bisa kalian simak di video ya. Nah ini dia kue bikang cungkil nangkanya udah jadi, dan untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 11 piece. Untuk cetakannya aku pakai cetakan dengan diameter lubangnya sekitar 7 cm. Dan bisa dilihat untuk kue bikang cungkilnya itu seratnya terlihat cantik banget. Untuk bagian bawahnya juga nggak gosong sama sekali. Kalau masih hangat, untuk bagian bawahnya ini emang sedikit keras dan crunchy ya. Tapi kalau udah dingin, kuenya itu makin lentur dan makin empuk. Di sini bisa dilihat saat aku robek seperti ini, kuenya itu super empuk dan super lentur banget. Nah untuk teman-teman yang penasaran sama rasanya, bisa langsung aja cobain resepnya. Nah bisa dilihat untuk tekstur kue bikangnya ini super empuk banget untuk bagian bawahnya ya. Nah ini kondisinya udah dingin ya saat aku cobain. Nah di sini mau aku cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini tuh enak banget, wangi, gurih dan juga manisnya udah pas banget. Nah untuk kalian yang udah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk dukung terus channel ini agar berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Dalam panci kita masukkan 3 sendok makan creamer. Nah, creamer ini sebagai pengganti santan. Untuk mereknya bebas. Kalau aku di sini pakai merek Fiber Cream. Nah, selanjutnya kita tambahkan dengan 500 ml air putih. Untuk penyeimbang rasa, aku tambahkan dengan setengah sendok teh garam dapur. Kemudian semua bahannya ini kita aduk-aduk. Kita masak menggunakan api sedang sampai mendidih. Kalau udah mendidih, bisa kita matikan kompornya, kemudian ini kita sisihkan. Selanjutnya dalam wadah kita masukkan 125 gram tepung terigu protein sedang, 125 gram tepung beras kemasan. Kemudian kita tambahkan dengan gula pasir sebanyak 100 gram. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Nah, untuk creamer yang aku pakai di sini aku pakai sekitar 450 ml. Nah, ini udah mengalami penyusutan saat kita masak tadi ya. Selanjutnya kita masukkan creamernya ini dalam keadaan hangat atau panas cenderung ke hangat. Jangan terlalu panas karena akan membuat adonannya matang. Kemudian ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Untuk creamernya sendiri kita masukkan secara bertahap sampai teksturnya seperti ini. Kalau teksturnya udah seperti ini jangan buru-buru kita tambahkan creamernya. Kita aduk-aduk, kita tepok-tepok selama kurang lebih 3-5 menit aja. Kalau tekstur adonannya udah seperti ini, aku rasa udah cukup. Selanjutnya bisa kita tambahkan untuk sisa creamernya. Untuk sisa creamernya ini kita masukkan tetap secara bertahap ya.
Kalau semua creamernya udah masuk, untuk tekstur adonannya kurang lebih seperti ini ya. Jadi nggak terlalu kental dan juga nggak terlalu encer. Kemudian di sini agar rasanya lebih enak, aku tambahkan dengan susu kental manis sebanyak 40 gram atau setara dengan 1 saset. Lalu ini kita aduk rata. Kalau semua bahannya udah tercampur rata, selanjutnya kita diamkan adonannya selama kurang lebih 10 menit. Setelah 10 menit ini adonannya udah siap kita gunakan. Sebelumnya di sini aku aduk-aduk terlebih dahulu. Kemudian ini adonannya mau aku bagi dua. Setelah kita bagi dua, untuk adonan yang pertama ini mau aku tambahkan dengan pewarna kuning tua sebanyak 4 tetes. Kemudian ini kita aduk rata. Untuk adonan kedua kita tambahkan dengan pasta pandan secukupnya agar warnanya lebih natural. Aku tambahkan juga dengan pewarna coklat sekitar 2 tetes. Selanjutnya semua bahannya ini kita aduk-aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya kita siapkan cetakannya. Nah, untuk apinya aku pakai api sedang cenderung ke kecil. Untuk posisi pemetiknya seperti ini ya. Selanjutnya kita tunggu sampai cetakannya benar-benar panas. Nah, ini kita dengarkan bunyinya. Kalau bunyinya masih seperti itu tandanya belum panas ya. Tapi kalau bunyinya udah seperti ini, kalau bunyinya udah seperti itu tandanya udah panas. Selanjutnya kita olesi dengan air garam. Nah, di sini aku punya dua versi. Untuk pemanggangan pertama ini aku olesi dengan air garam, dan untuk pemanggangan yang kedua aku olesi dengan margarin atau mentega. Nah, yang pertama ini kita olesi dulu secara merata. Kalau udah keluar asap banyak seperti ini, itu tandanya ini cetakannya udah benar-benar panas. Selanjutnya setelah kita olesi, kita tunggu sekitar 1 menit, baru kemudian kita panggang adonannya atau kita masukkan adonannya. Kalau semua adonannya udah masuk, selanjutnya kita tunggu sampai kuenya ini membentuk gelembung-gelembung kecil di bagian tengahnya. Nah, kalau udah membentuk gelembung kecil, sudah dipastikan kalau cetakannya ini benar-benar panas dan pastinya nanti akan berserat. Untuk bagian kue yang meluber bisa kita tadai menggunakan sendok seperti ini agar tidak terlalu banyak nantinya mengotori kompor. Nah, untuk kue yang bagian atasnya udah mulai mengering, itu tandanya kuenya udah mateng. Selanjutnya ini udah bisa kita angkat. Untuk cara mengangkatnya atau mencungkilnya bisa kita cungkil dari satu bagian atau dari satu sisi saja seperti ini ya. Nah, untuk cara mencungkil di resep kali ini apinya nggak aku matikan, cuma aku kecilkan aja pakai api paling kecil agar nantinya bagian bawahnya itu nggak gosong. Bisa dilihat ya kalau kuenya ini nggak engket sama sekali. Jadi kalau kita angkat seperti ini dia tuh udah terlepas dengan sendirinya. Untuk proses pemanggangan berikutnya aku pakai sedikit aja ya. Di sini aku pakai margarin atau mentega, kita olesi secara merata.
Kalau udah kita lap-lap menggunakan tisu, tujuannya agar margarinnya itu nggak terlalu banyak, jadi masih ada lengket-lengketnya sedikit, tujuannya agar nanti saat dimekarkan kuenya itu bisa mekar sempurna. Untuk proses pencongkelannya sama ya, kita congkel dari satu bagian aja seperti ini, kemudian bisa kita angkat-angkat ke atas. Nah, pastikan bagian atasnya udah mulai kering atau matang sempurna ya. Nah, bisa dilihat ya, pencongkelannya itu mudah banget, gak lengket sama sekali, jadi mau pakai margarin atau air garam sama aja ya. Dan ini dia hasilnya untuk resep ikan cungkilnya, seratnya terlihat cakep banget ya. Dan untuk satu resep ini aku menghasilkan sekitar 10 piece. Dan untuk bagian bawahnya ini nggak gosong sama sekali, jadi matangnya udah benar-benar merata. Untuk bagian pinggirannya karena ini udah dingin, jadi kuenya itu udah lembut banget, nggak atos sama sekali atau nggak keras. Bisa terlihat ya kalau bagian bawahnya ini super empuk dan lentur. Untuk kalian yang penasaran sama rasanya, bisa langsung aja cobain resepnya. Sekarang aku mau cobain dulu, bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah, ini kuenya tuh enak banget, manisnya pas dan gak kemanisan. Untuk kalian yang sudah menyimak video ini sampai akhir, aku ucapkan banyak sekali terima kasih. Dan untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Kemudian nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Terima kasih. Sekian dulu resep kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di resep-resep berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video and bye-bye.